Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada Ustadz Awang Abdul Razak, gurunda kita, pimpinan Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini yang berbahagia ini kita masih diberi kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita masih bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam kajian pagi hari ini yang rutin dilaksanakan di Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah. Kajian Al-Hikam pada pagi hari ini yaitu sudah menginjak Al-Hikmah yang ke-113. Dia memerintahkanmu di dunia ini untuk merenungkan ciptaannya, dan di akhirat dia menyingkapkan untukmu kesempurnaan zat-Nya. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, sebelum kita simak kajian pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pisau tak akan tajam selalu, maka dari itu dia diasah. Allah tidak akan meninggalkanmu di saat engkau dalam masalah. Kepada gurunda kita Ustadz Awang Abdul Razak, waktu dan tempat kami akan selanjutnya ditutup dengan doa. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa qala aidan qul zuru madza fis samawati wal ard. Shadaqallahul maulana azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat.
Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita semua masih diberikan rahmat, hidayah, taufik, inayah, sehingga dengan rahmat tersebut kita selalu bersama-sama di dalam haflah mubarakah, di dalam satu suasana waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu dalam majlis zikir dan majlis ilmu menjadikan wasilah sababiah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selanjutnya mari kita bertawasul kepada musannif kitab, yang mudah-mudahan di dalam kajian ini kita diberikan hidayah oleh Allah, dibukakan hidayah oleh Allah, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh Ibnu Ajibah, dan ulama-ulama yang lain pensarah kitab hikam, menjadikan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang mana ilmu nafi tersebut yaitu semakin bertambah ilmu, kita semakin bertambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila mu'alifi hadal kitab Sarul Hikam fi Sarhi Athaillah, susah ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim. Sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Hikmah yang ke-113. Sebetulnya ini dua hikmah nanti dengan 114, karena ada di lanjutan terakhir dengan 114. Amaroka fi hadhihi dar bin naduri fi mukawanatihi wa sayak sipulaka fitil kadari an kamali zatihi. Itulah judul hikmah ke-113 yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Amaroka, Allah memerintahkan kepadamu. Mu di situ kita semua, termasuk yang berbicaranya, termasuk Pak Ustadz. Allah memerintah apa? Bin nadori fi mukawanatihi. Allah memerintahkan kepadamu untuk merenungkan ciptaannya, untuk melihat ciptaannya, mukawanah. Wa sayaksifu laka fitil kadari an kamali zatihi. Dan di akhirat nanti Allah akan menyikapkan kepadanya kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sebagian akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkeyakinan bahwa di surga, di akhirat nanti, seorang muslim mukmin dia akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu sebagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini Syekh Ibnu Athaillah menceritakan memerintahkan kepada kita untuk selalu merenungkan ciptaan Allah di saat kita di dunia. Apakah ada dalil Al-Qur'annya? Dalil Al-Qur'annya kulin duru ma dapis samawati wal ard. Wahai Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, ungduru, lihatlah oleh kamu sekalian, mada alladzi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mada fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang ada di dalam bumi dan di dalam langit, yang dipenuhi di balik itu dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, al-muhitu bijamil makhluqat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perintah yang dianjurkan oleh Syekh Ibnu Athaillah bukan perintah yang sembarangan perintah, tetapi Al-Quran pun memerintahkan kepada kita untuk selalu merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amarakallahu subhana ayyuhal abdu fi hadi dunya bin nadari ilaihi fi mahlukatih bi aini basiratik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya melihat Allah di dunia ini pada segala ciptaannya. Melihatnya di sini bukan melihat dengan mata ini, tetapi bi'aini basirotika, melihat Allah dengan mata hati. Basiroh, mata hati. Jadi kalau ada orang mau seperti apapun ibadahnya orang tersebut, dia mengaku pernah melihat Allah dengan mata yang ini, mata dohir ini, itu jelas adalah ngaco dan sesat. Karena melihat Allah itu kalau di dunia ini adalah dengan basiroh, dengan mata hati. Apabila kita dengan mata kepala yang ini, kita melihat sesuatu yang indah sekali. Kita melihat gunung yang indah contohnya. Maka bersamaan dengan itu, hendaknya mata hati kita pun melihat kepada dibalik sesuatu yang indah tersebut. Jika mata kita melihat gunung, maka jika mata kita melihat gunung yang indah, maka mata hati kita pun harus melihat keindahan, keelokan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keindahan Allah Subhanahu wa taala, jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita melihat gunung, sifat jamal Allah. Ya musawwir, wahai dat yang telah membentukkan yang begitu indah. Atau sifat-sifat atau asma-asma apa aja yang termasuk ke kelompok jamal. Kelompok-kelompok yang indah-indah, yang elok-elok. Nah, jadi kita begitu melihat yang indah-indah, yang menyenangkan, mata hati kita harus tembus melihatnya ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan yang pas di lisan kita dengan ucapan Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Melihat yang indah-indah, Alhamdulillah, Subhanallah. Jadi mengatakan Alhamdulillah dan Subhanallah itu adalah bahasa hati yang keluar dari hati sanubari. Jelas yang membedakan derajat seseorang bukan ucapannya, bukan tingkah laku dohirnya, bukan berdiri tegap sholatnya, tetapi isi hatinya di saat dia beramal. Isi hati di saat dia mengucapkan. Orang mengucapkan Alhamdulillah pun beda-beda.
Ada 3 orang misalkan sama mengucapkan alhamdulillahnya, sama makhrajnya, sama panjang pendeknya, sama menurut bacaannya benar menurut yang dibacanya, tetapi yang membedakan adalah isi hatinya. Jadi derajat seseorang dilihat dari isi hatinya. Apa yang ada di dalam isi hatinya. Ada seseorang yang mengucapkan alhamdulillah jika dia melihat nikmat atau dia mendapat nikmat, tetapi alhamdulillahnya itu karena nikmatnya, bukan karena dia merasakan bahwa nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak Ibu? Betul. Nah, jadi gunanya ilmu tersebut untuk mengatur ke situ. Mengatur ke situ. Agar apa? Agar apa yang kita ucapkan itu benar-benar penuh dengan perasaan. Penuh dengan perasaan. Kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kita melihat keindahan-keindahan, kita ucapkan, kita melihat keagungan-keagungan, kita ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu benar-benar keluar dari hati nurani. Keluar dari Masya Allah, keajaiban-keajaiban yang luar biasa Allah dapatkan. Sehingga saking kita merasakan keagungan Allah, lisan pun terucap Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar diucapkan? Karena betapa agungnya Allah. Orang belum pernah ketemu, tetapi 1 tahun bersilaturahmi bersama-sama, bangun malam, ditambah lagi kajian, padahal belum pernah ketemu. Ini di grup ini belum pernah ketemu dengan Pak Haji Ajis, belum pernah ketemu. Baru besok nih Bu Reni dari grup yang akan memulai sekalian silaturahmi ke Sulialaya. Itu kan luar biasa, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Jadi saking merasakan kebesaran Allah sehingga lisan pun mengucapkan Allahu Akbar. Maha besar Allah, maha agung Allah, dari Aceh, dari mana-mana. Nah itu. Jadi selalu hati itu diutamakan. Apa yang kita lihat diperintahkan di sini amaroka bihadihi dar bin naduri fi mukawanati, diperintahkan kita untuk melihat makhluk ini. Jangan lupa basiroh pun melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita melihat, jika melihat yang baik-baik, lihatlah itu jamal Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu bisa bersamaan. Bisa begitu kita melihat makhluk, lalu hati kita melihat bahwa di dalam makhluk itu ada kudrat iradat Allah, ada kehendak Allah, ada kebesaran Allah, ada keagungan Allah. Bisa bersamaan, bisa sesudahnya. Gitu. Jika yang terlihat timbul sejuk dan senang, kita lihat nih timbul sejuk dan senang, maka mata hati kita pun akan merasakan sejuk dan senang jika mata hati tersebut tajali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus adil. Jadi yang berlaku adil itu jangan hanya kita memberikan kenikmatan terhadap dohir saja. Mata dohir ini melihat pemandangan senang banget. Itu kan nikmat, senang. Tetapi mata hati kita ini kadang-kadang kita tidak pernah pedulikan. Padahal mata hati kita pun ingin senang. Ingin seperti mata melihat indahnya pemandangan senang, hati kita pun ingin ikut senang. Tetapi hati kita ingin ikut senangnya, mata hati itu bukan melihat pemandangannya. Tetapi mata hati kita senangnya jika bisa melihat di dalam indahnya pemandangan itu ada keelokan Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat jamal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikut senang dia. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menakutkan,
maka mata hati kita melihat begitu perkasanya Allah, begitu kuatnya Allah, begitu koharnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan tadi amaroka fi hadidar. Allah memerintahkan di dunia ini untuk melihat makhluk, untuk direnungi makhluk supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat yang menakutkan, yang menyedihkan, kita melihat, hati kita melihat koharnya Allah. Orang ingin sehat, tetapi kita melihat orang sakit. Berarti sakit itu bukan keinginan dia, tetapi sakit itu adalah ditakdirkan oleh Allah. Dia sakit, bukan keinginan dia. Tidak ada orang yang berdoa minta sakit, tetapi dia diberikan sakit. Itu berarti keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan keinginan yang dia inginkan. Berarti itu kohar, ada pemaksaan. Siapa yang memaksanya? Yang tidak bisa ditolak, yaitu Al-Kohar. Ya Kohar, Allah yang maha gagah, yang maha memaksa. Jadi begitu melihat orang yang sakit, ya Kohar, ya Kohar, ya Kohar. Jadi mata ini melihat makhluk, hati melihat sifat jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat sifat jalannya Allah, la haula wala quwata illa billahil alil adim. Begitu kan? Nah, jika zikir ada batasnya. Kalau zikir lisan itu ada batasnya, ada ruang dan waktu. Zikir lisan itu ada ruangnya, ada waktunya, ruangnya, ya ada tempatnya. Masa zikir di tengah sawah, zikir la ilaha illallah, la sambil macul di sedangkan orang gila kan. Jadi ada tempatnya dan ada waktunya. Begitu. Tetapi zikir hati, zikrul qalbi, tetapi zikir hati tidak ada batasan tempat dan waktu. Setiap gerakan napas kita, setiap hembusan napas kita, itu adalah waktu-waktu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam WC pun zikir dalam hati jadi pahala. Sedang apapun jadi pahala. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, zikir hati berpahala. Beda dengan zikir lisan. Itu yang membedakan antara zikir hati dan zikir lisan. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, contoh kalau mata dohir ini melihat orang yang mulia. Orang yang mulia, maksudnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mata dohir kita melihat orang yang mulia, nah kita hati melihat al-mu'izzu, yaitu Allah yang maha mulia, Allah yang memuliakan. Ya, jika mata kita melihat orang yang mulia, maka mata hati kita, kolbu kita, mata kolbu kita itu basiroh. Kan ada kolbu, ada basiroh. Basiroh itu atau mata hati. Kalau kolbu itu kan hati. Ini mata hati, jadi di dalamnya kolbu. Nanti ada lagi saudaul kolbi, di dalam mata hati, sir namanya. Nah, kalau mata dohir ini melihat orang yang mulia, maka hati kita ikut melihat. Tetapi mata hati kita melihatnya ke al-mu'izzu, Allah yang memuliakan. Gitu. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakannya. Jadi begitu kita melihat orang yang mulia, hati kita menyaksikan bahwa Allah yang memuliakannya. Dibiasakan begitu terus melihat orang yang mulia, Allah yang memuliakannya. Nah, cuman kita harus tahu, orang yang mulia itu bukan orang kaya. Orang yang mulia itu bukan orang yang berpangkat, berbrandel pangkatnya. Orang yang mulia itu bukan orang yang gagah.
Tetapi orang yang mulia itu adalah orang yang dekat dengan yang mempunyai sumber kemuliaan. Orang yang mulia itu adalah orang yang dekat dengan sumber kemuliaan, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mudahnya yaitu orang-orang yang sangat takwa kepada Allah. Baik dia seorang masyarakat kecil, baik dia seorang petani, baik dia seorang pejabat tinggi, baik dia seorang pengusaha, baik dia seorang orang kaya. Kalau dia takwa kepada Allah, berarti dia orang yang mulia. Tetapi kalau misalkan baik dia seorang orang kaya, tetapi dia tukang maksiat, bukan tukang takwa, maka hakikatnya bukan orang mulia, tetapi adalah orang yang hina. Jadi yang dimaksud dengan orang mulia di sini adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat takwa. Nah, jika Allah hendak memuliakan hambanya, maka hamba tersebut didekatkan kepadanya. Jadilah hamba itu yang takwa. Perasaan kita yang mendekat ke Allah. Perasaan kita yang ingin mencintai Allah, setelah kita cinta kepada Allah, baru Allah cinta kepada kita. Setelah kita mendekat kepada Allah, baru Allah akan dekat dengan kita. Perasaan kita seperti itu. Padahal pada kenyataannya, jika Allah hendak memuliakan hambanya, maka hamba tersebut didekatkan kepada Allah. Dengan dia mau mendekat kepada Allah. Yaitu dengan ibadah, dengan takwa, dengan riyadhah. Itu Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi bila kita melihat orang-orang yang hina, nah berarti kalau yang hina sebaliknya. Orang yang hina itu bukan seorang buruh. Orang yang hina itu bukan seorang pesuruh. Orang yang hina itu bukan orang yang miskin, bukan orang yang tidak punya harta. Tetapi orang yang hina itu adalah orang yang jauh dari kemuliaan. Orang yang jauh dari yang memiliki kemuliaan. Yaitu orang yang suka maksiat kepada Allah. Jika kita melihat orang yang sedang melakukan maksiat, berarti itu sedang dihinakan oleh Allah. Jika kita melihat seseorang sedang takwa, sedang ibadah, berarti itu sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat seseorang melakukan dosa, walaupun dia seorang orang pejabat tinggi, itu tandanya kita sedang dipertontonkan oleh Allah dengan hal yang mana Allah sedang menghinakan seseorang. Jadi begitu kita melihat seseorang yang sedang dihinakan oleh Allah, mata hati kita melihatnya ke Al-Muzillu. Al-Muzillu itu adalah zat Allah yang maha menghinakan. Kalau Al-Mu'izzu, Allah yang maha memuliakan. Jika kita melihat ke situ, kita akan penuh hati-hati. Di saat kita sedang dimuliakan Allah dengan mau berwirid, mau ibadah, kita akan hati-hati dan selalu takut dan memohon pertolongan kepada Allah agar hidayah ini tetap Allah berikan kepada kita. Karena Allah itu kapanpun merubah takdirnya mudah bagi Allah. Sekarang kita tukang ibadah malam, jangan-jangan nanti atau kapan saja kita menjadi seorang pelaku maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Karena Allah mudah. Al-Mu'izzu al-Mudillu, Allah menghinakan dan memuliakan sekehendak Allah. Gitu kan? Lamannya 5 atau tawala muti memanata walayan podal jadi mingka wala roda lima kodo walayan podal jadi mingka jadu. Jadi Allah berkehendak menghinakan dan memuliakan sekehendaknya. Jadi kesimpulan ibu-ibu bapak sekalian, di sini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap melihat makhluk,
Setiap mata ini melihat makhluk, hati pun harus ikut melihat, tetapi bukan melihat makhluk tersebut. Hati melihat kepada Allah. Mata hati kita melihat kepada Allah, yaitu mata hati kita melihat kepada jamalnya Allah atau jalalnya Allah. Kalau yang bagus berarti kita lihat jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk seperti Allah sedang menghinakan makhluknya, kita lihat jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Qahar, Al-Muntakim, gitu. Al-Muntakim. Oleh karena itu orang-orang yang makrifat itu dia neraka itu bukan nanti di akhirat. Sekarang di dunia pun dia sudah merasakan neraka. Bukan hanya di akhirat. Udah di akhirat udah jelas. Di dunia pun dia sudah merasakan neraka. Jika dia sedang melakukan dosa, dia sudah merasakan sedang tenggelam dalam bakaran api neraka. Makanya orang-orang arifin kalau dosa itu ditolong Allah, bisa tobat. Bisa tobat Allah. Jadi Allah itu kalau menghinakan seseorang bukan berarti dimiskinkan. Bukan diturunkan jabatannya. Tetapi jabatannya tetap, kekayaannya tetap. Tetapi jika Allah akan menghinakan seseorang, maka orang tersebut dijadikan seorang pelaku maksiat. Jika Allah akan menghinakan seseorang, dia akan terus-menerus bergelimang dengan barang riba. Jika Allah akan menghinakan seseorang, dia akan terus-menerus dengan melakukan muamalah-muamalah yang dilarang oleh agama. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menentang kepada Allah. Nah, jika Allah akan memuliakan seseorang, maka Allah putuskan mata rantai perbuatan haramnya. Begitu Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita lihat adalah al-mu'izzu, al-muzillu. Allah yang memuliakan dan Allah yang menghinakan. Selanjutnya, innama amaroka fi hadihi dari antanduro ilahi biwasitatin mukawanatin wa bi'anil basirah li'annaka la taqdiru hunna ang tanduro ila haqiqati dzatihi al-muqaddasah bila wasitatin wa bi'anil basori lidopin nas'atika wa kuatika. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita di dunia ini melihat Allah melalui ciptaannya. Ciptaannya yang kita lihat. Menggunakan mata hati basiroh. Karena Allah tidak akan bisa dan tidak akan kuasa dilihat oleh mata dohir. Sesakti apapun. Walaupun dia masuk ke dalam guha, dia riadoh di dalam gua selama 100 tahun. Sucinya seperti apa manusia, tidak pernah melakukan dosa. Mustahil tidak akan bisa melihat Allah dengan mata kepala ini. Karena Allah bukan makhluk. Muhalafatul lil hawadisi. Bukan seperti makhluk bisa terlihat seperti itu. Nah, wafil akhirati yaksifullahu laka kamaladati litarahu bi'aini basorika. Nah, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan membukakan penglihatan kita sehingga kita nanti di akhirat di surga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Paru'yatul abdi li rabbih fil akhirah ala hasabi tajalliyatihi lahu fi hadihi dunya. Kita melihat Allah nanti di surga seukuran tergantung berapa seringnya kita melihat Allah di dunia. Maksudnya, nikmat yang paling besar nanti di surga kan melihat Allah. Secara langsung melihat Allah. Karena matanya juga bukan mata yang ini, kan mata ahli surga. Malah ra'ainun ra'at wala udunun sami'at, yang kita tidak tahu seperti apa. Nah, dan tetap Allah itu tidak bisa digambarkan. Muhalafatul lil hawadisi tetap. Nah, Paruyatul abdi li rabbihi fil akhirah ala hasabi tajalliyatihi.
melihatnya seorang hamba kepada Allah di akhirat nanti di surga, menghitung-hitung bagaimana dia tajalinya di dunia sekarang. Kalau dia dalam sesuatu apapun dia selalu ingat kepada Allah. Dia melihat apa yang dia lihat menjadi ingat kepada Allah. Apa yang ia dengar ingat kepada Allah. Apa yang ia rasakan ingat tembus kepada Allah. Selamanya tidak terdinding oleh makhluk yang didengar, yang dilihat, yang dirasanya, menjadikan sebuah jalan menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia di akhirat nanti akan sering mendapatkan nikmat, sering melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa sering nanti kita melihat Allah di akhirat? Itu tergantung seberapa sering di dunia ini kita tajalli. Seperti itu tajalli itu. Melihat orang yang baik, takwa, berarti dia sedang dimuliakan Allah. Mata hati kita melihat al-mu'izzu, Allah yang memuliakan. Melihat orang yang melakukan dosa berarti sedang dihinakan oleh Allah, kita hati melihatnya ke al-muzillu. Nah, begitu. Dilanjutkan dengan hikmah yang ke-114. Karena ini berlanjut ke situ. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa'ashadaka ma waraja minhu. Di dalam hikmah yang ke-114, Syekh Ibnu Athaillah menambahkan, apa alasan kenapa Allah memerintahkan kita melihat makhluk di dunia, merenungkan ciptaan Allah di dunia dengan mata dohir dilihat dan dengan mata hati dilihatnya, direnungkan. Di dalam hikmah yang ke-114, alima minka annaka la tasbiru, dia Allah mengetahui bila engkau sebetulnya engkau itu tidak sabar, ingin menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fa'ashadaka ma baraja minhu, Allah memperlihatkanmu apa-apa yang bersumber darinya. Di dunia ini, karena Allah Maha tahu, Allah itu tahu bahwa kita itu tidak sabaran, makhluk paling tidak sabar. Setelah kita bisa merasakan tajalli kepada Allah, kita tidak sabar ingin berjumpa dengan Allah. Jangan dikira tidak ada orang yang ingin berjumpa dengan Allah. Para kekasih Allah itu ingin berjumpa dengan Allah. Kalau kita mah, ya bagaimana, ingin dikatakan ingin jumpa juga enggak, dikatakan enggak juga enggak, kita bahkan bingung, ya. Betul tuh Pak Haji Aziz. Alima adama sobrika an ru'yati bi'aini basorika. Allah mengetahui bahwa engkau tidak bisa sabar untuk melihat Allah dengan mata yang dohir ini. Nah, mata yang dohir ini nanti di akhirat akan bisa melihatnya di surga nanti. Tetapi dengan satu syarat, catatan tetap muhalafatul hawadisi. Itu. Di surga kita bisa melihat Allah dengan mata yang dohir. Nah, kita tidak sabar ingin cepat-cepat segera melihat Allah dengan mata yang dohir. Orang yang selalu merasakan bahwa dirinya selalu dilimpahkan nikmat dari Allah, selalu disayang Allah. Sedikit-sedikit kita mendapatkan nikmat. Dari mata kita mendapatkan nikmat, dari tangan ada kiriman nikmat dari Allah, sehingga tangan ini mudah digerakkan. Terasa nikmat tangan gerak ini, kalau dikasih sakit aja tangan saya ini sakit kiri ini udah diikat pakai kain digini aja nih kayak kakek-kakek nih. Kalau sakit tuh betapa susahnya sakit tangan. Mata pun begitu, pendengaran pun begitu. Setiap detik Allah memberikan nikmat, ngirim, maketin, terus paketin nikmat kepada kita. Nah, kasih sayangnya, beliannya, maka ia akan rindu untuk melihat bagaimana Allah itu. Seperti ibu-ibu, ada seorang yang baik sekali, ngirimin terus. Setiap detik, setiap menit, datang lagi paket. Ada apa ini? Ini paketanmu, dibuka. Oh, kerudung, senang, alhamdulillah. Baru juga duduk nyimpan kerudung, paket, teriak lagi, datang lagi. Apa nih? Makanannya,
Udah baru juga duduk lagi paket setiap waktu. Ibu-ibu kira-kira setiap hari dikirim paket yang menyenangkan, kira-kira penasaran nggak ibu pengen ketemu orangnya? Penasaran. Nah, begitupun orang arif billah, orang yang mengenal Allah. Begitu dia merasakan, karena dia merasakan setiap detik dia merasakan nikmat dari Allah, ditransfer nikmat terus oleh Allah, dari yang masuk ke matanya, nikmat yang diterima oleh badannya, nikmat di dalam kehidupannya, maka dia sangat penasaran, ingin berjumpa dengan Tuhannya, sang pemberi nikmat itu. Nah, ini kan hanya kabar-kabarnya saja Allah yang memberi nikmat. Setiap detik datang kiriman dari Allah, nikmat dari anggota tubuh, nikmat dari ilmu. Orang-orang arif billah sudah tidak sabar ingin segera melihat Allah dengan mata yang ini. Ya, nanti di surga kan melihatnya dengan mata yang ini. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz kok bisa melihat Allah dengan mata yang ini? Iya, mata surga nanti, bukan mata yang ini. Mata ahli surga. Dan tetap melihatnya pun mukhalafatul hawadisi, tidak bisa digambarkan, gitu kan? Tak karena Allah tahu bahwa kita tidak sabar, fa ashadaka iya litarohu, maka Allah musahadahkan kepadanya dengan melihat ciptaannya. Ada orang-orang yang dibukakan hatinya sehingga mata hatinya tidak lepas dengan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang sudah dimampukan melihat sesuatu, semua indahnya itu, semua yang indah itu adalah dari jamalnya Allah. Semua yang menyedihkan, semua yang tidak menyenangkan dirinya, itu dari jalalnya Allah. Itulah orang-orang yang sudah berkeramat atau mempunyai karomah. Mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan Allah sampai kita merasakan nikmatnya tajali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.